sektor pariwisata. Namun semenjak merebaknya pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi di Bali saat ini minus 1,24%. Selain pekerja yang dirumahkan dan di PHK, jalannya ekonomi menjadi lemah. Lalu, apa solusinya? Pemerintah Desa Sukawati memberikan berbagai macam bantuan. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Baik, sini Tiang dari KKN Udayana yang kemarin sudah mengkonfirmasi Bapak mengenai akan mau wawancarai Bapak mengenai pemahaman BLT, Pak. Jadi itu namanya program kerja kami namanya pemahaman BLT. Jadi di sini tujuannya itu kan kebanyakan tuh masyarakat yang belum tahu apa sih itu BLT. Kadang-kadang juga masyarakat tuh nggak paham juga kenapa si dia dapat, si saya nggak dapat, kan kadang-kadang gitu, Pak. Kadang-kadang terjadi kesalahpahaman. Maka dari itu kami di sini ingin mewawancarai Bapak untuk mengatasi hal tersebut, ya setidaknya meminimalisir lah, Pak, seperti itu. Jadi boleh langsung saya wawancara, Pak. Sebelumnya apa sih itu BLT seperti itu, Pak? BLT adalah bantuan langsung tunai. Sumber dananya dana desa. Dana desa adalah dana transfer dari pusat. Dana APBN ditransfer ke desa. Nah, dalam juknisnya dana desa diperbolehkan pada tahun 2020 saat ini adalah 1. Padat karya tunai desa. Ada pekerjaan jalan atau jembatan yang dilakukan oleh masyarakat miskin, pengangguran, setengah pengangguran masyarakat yang ada di sekitarnya. Kedua, menyangkut penanganan COVID-19. Ketiga, bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai dan sumber dananya dana desa. Berarti sumber dana dari sumber dana desa. Ya. Untuk yang kedua, Pak, apa sih perbedaan BLT sama BST? Karena kan keduanya itu memiliki persamaan, mungkin dari Bapak bisa menjelaskan. Kalau BLT itu jelas bantuan langsung tunai, dia bersumber dari dana desa, tapi prosesnya berbeda. Kalau dana desa lewat BLT, kita melaksanakan musyawarah khusus namanya untuk memutuskan bagi siapa penerima dengan membentuk tim-tim yang akan mensuplai dari 14 indikator yang ada. 14 indikator untuk menentukan yang mendapatkan BLT. Nah, walaupun tidak ke-14 itu dapat, dari indikator itu harus masuk. Yang paling dominan saat ini adalah terdampak COVID-19. Keputusannya lewat musyawarah khusus, diberikan berita acara, nanti ada keputusan berbekal bahwa penerima BLT itu atas resmi keputusan musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD-nya, penyelenggaranya, klien dinas, Dinas Pembisa, dan tokoh masyarakat yang ada LPM khusus. Kalau BST, bantuan sosial tunai, itu ada kewenangan ada di Dinas Sosial Pusat. Kita hanya berproses di bawah, tidak memutuskan, tidak mengatur. Kita mengajukan orang-orang. Setelah mengajukan di desa, setelah di desa lewat Dinas Sosial Kabupaten, kabupaten lewat pusat.
Setelah pusat baru datang orang-orang yang menerima. Nah, itu ada perbedaan antara BLT sama BST. tapi dari caranya Iya. Dari perubahannya berbeda, prosesnya juga berbeda. untuk selanjutnya Pak, yang ketiga itu apa sih dasar hukum dari pemerintah memberikan BLT kepada masyarakat Pak? Kalau menyangkut BLT, bantuan langsung tunai itu turunannya dari Menteri Desa Tertinggal. Itu Menteri Desa Tertinggal yang membuat surat permen peraturan Menteri Desa Tertinggal, nanti ditindaklanjuti oleh kabupaten lewat Dinas Pemberdayaan Desa yang ada di kabupaten, mengeluarkan juknis di sana yang berhak dari 14 indikator yang boleh mendapatkan bantuan yang tidak lengkap di sana di juknis Dinas Pemberdayaan Desa, lengkap semuanya. Mungkin secara fakta saya akan tunjukkan juknis itu untuk yang mendapatkan BLT. Prosesnya musyawarah, setelah musyawarah sesuaikan dengan 14 indikator. Setelah itu tim relawan dan Pak Lian itu turun ke bawah mendata yang sesuai dengan indikator yang ada di juknis itu. Berarti pemberian BLT sesuai dengan indikator Pak nih? Apa? Sesuai dengan indikator yang Iya, harus indikator diputuskan harus lewat musyawarah khusus itu. Itulah berita acara. Di luar itu tidak boleh. Di Desa Sukawati, karena secara juknis dana desa itu dipotong dulu 30%. Dari 30% itu hitungan kita dapatlah 135 orang per satu desa ini. 135 orang per orang mendapatkan 600.000 per bulan selama 3 bulan. Jumlahnya 1.800.000 dikali 135 241 juta, 243 juta rupiah. Itu jumlah uang yang kita siapkan BLT tahap pertama selama 3 bulan kepada 135 orang penerima itu dia disingkat KPM, keluarga penerima manfaat. Artinya di satu kakak itu wajib satu yang boleh mendapatkan sumbangan, tidak boleh double. Untuk syarat dan indikator yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan BLT itu apa saja ya Pak? Tadi kan apa? Artinya itu dipilih dengan 14 indikator itu oleh tim relawan, oleh BPD, oleh Pak Kliat menentukan di Banjarnya. Dari 135 itu kita bagi di sini per Banjar itu. Di sanalah dipilih oleh Kliat masing-masing, tim relawan, BPD dan yang lainnya. Itu laksanakan survei dan mengajukan nama-nama yang menyesuaikan dengan indikator itu. Umpamanya ada diajukan per Banjar itu 20, kan disurvei menurut indikator 14 itu. Siapa yang layak, siapa yang cocok. Tim itulah diputuskan di musyawarah. Dari 135 itu ada yang dapat 12, ada yang dapat 9 per Banjar. Berarti yang untuk yang dapat BLT itu yang di PHK Tidak. Yang indikator satu, kalau indikator persyaratannya itu adalah tulang punggung keluarga, tidak mampu atau miskin. Tulang punggung keluarga, sakit-sakitan, nah, itu paketnya banyak sekali. Sakit-sakitan menjadi tulang punggung keluarga dalam artian hanya bapak itu satu yang bekerja. Seandainya bapak itu tidak bekerja tapi anaknya bekerja, tidak dapat. Tulang punggung keluarga, sakit-sakitan, terdampak COVID lagi, PHK lagi, itu paketnya semua deh. Ya, dari 14 indikator itu harus tulang punggung keluarga itu. Untuk yang selanjutnya itu bagaimana sih mekanisme pemberian BLT dari desa pemerintah desa Sukawatinya Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Untuk mekanisme pemberian kepada penerima manfaat. Setelah diputuskan dengan pengajuan masing-masing Banjar, diputuskan dalam musyawarah desa khusus
berapa orang yang dapat. Desa Sukawati kan mendapatkan 135. Nah, setelah ditetapkan mendapat bantuan 135 orang, kita membuatkan peraturan perbekal untuk menguatkan bahwa yang 13 itu sudah menjadi keputusan musyawarah desa. Setelah itu, pembagiannya dilakukan oleh Bank Werdi Sedana. Kita dana desa, kita transfer ke bank rekening, ke rekening Werdi Sedana. Nanti Bank Werdi Sedana memasukkan ke rekening masing-masing penerima manfaat. Nanti penerima manfaat itu diberikan jadwal oleh bank untuk pencairannya. Nah, di sanalah diatur kita Desa Sukawati dengan 135 pencairannya di ruangan rapat lewat rekening Bank Werdi Sedana. Artinya Pak Klian semua mengatur di sana. Artinya banyak A jam sekian, banyak B jam sekian, berjumlah 135 orang. Bergilir nih Pak. Bergilir. Ya, menurut informasi yang saya dapat itu kan ada pemberian BLT tahap 2 dari bulan Juli ini sampai bulan Agustus. Itu mekanisme dan syaratnya itu masih sama atau bagaimana Pak? Artinya setelah ada surat 2 ini, surat peraturan Menteri Keuangan, kedua ditindaklanjuti oleh peraturan Menteri Desa Tertinggal untuk memberikan kepada KPM untuk BLT tahap 2. Nah, sebelum melaksanakan BLT tahap 2, kita harus melakukan musyawarah khusus lagi. Setiap kita akan memberikan BLT, kita melakukan musyawarah khusus. Uangnya itu tetap dana desa. Nah, setelah diputuskan dalam musyawarah desa khusus, diputuskan di sana ada penambahan lagi 300 selama 3 bulan. 3 kali turun, kalau pertamanya kan 600, kalau kedua 300 selama 3 bulan. Dan diputuskan dalam musyawarah khusus itu bahwa penerima yang pertama itu ditetapkan untuk menerima yang kedua. Berarti ada tambahan? Iya, berarti 300 kali 3 dan 900 kali 135 berjumlah 121.500.000. Itu nambah dana desa tahap kedua. Proses pencairannya akan dilakukan bulan Juli. Kita sudah berproses lewat musdes khusus, musyawarah khusus. Kita sudah berikan berita acara. Setelah itu kita sudah buatkan surat keputusan perbekal. Artinya nama-nama itu ditetapkan kembali. Menurut informasi yang saya dapat kemarin itu kan juga di tahap pertama itu kan dari tahap pertama pemberian BLT tahap pertama ke tahap kedua itu ada pemotongan seperti itu Pak. Kira-kira itu Pemotongan apa? Pemotongan pemberian BLT yang kemarin itu. Nah, itu sudah saya sampaikan. Tidak ada pemotongan. Tidak ada. Ada surat Menteri Keuangan, ditindaklanjuti langsung Menteri Desa Tertinggal. Kalau dulu 600 per bulan selama 3 kali, sekarang 300. Ada pengurangan, bukan pemotongan, di atas salah. Ya, ada pengurangan dari 600 ke 300 yang tahap kedua. Itu alasannya kenapa Pak? Nah, itu kan surat edaran sudah bicara itu, kita di desa melaksanakan. Kita hanya melaksanakan dengan lewat musyawarah khusus. Ini suratnya memang surat peraturan Menteri itu sudah ada. Awal tahap kedua diberikan 300 selama 3 bulan. Mungkin dari saya sekian Pak untuk wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih Pak. Saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi. Sekian pemaparan tentang bantuan yang diberikan oleh pemerintah Desa Sukawati. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.